semua, kembali lagi bersama saya Rosetta. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin terkait persamaan kuadrat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi prinsip dari metode ini adalah memanipulasi secara aljabar persamaan kuadrat sehingga menjadi bentuk kuadrat sempurna. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat untuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama adalah langkah-langkahnya, pindahkan konstanta c dari ruas kiri ke ruas kanan persamaan. Kemudian langkah kedua adalah kita bagi kedua ruas persamaan dengan a, yaitu koefisien suku x kuadrat, jika nilai A-nya itu tidak sama dengan 1. Tapi jika nilai A-nya sama dengan 1, maka kita bisa melewati langkah kedua atau langkah yang B. Jadi bisa kita skip untuk langsung kita menuju ke langkah yang ke C. Langkah yang selanjutnya adalah kita hitung nilai dari setengah dikalikan negatif B per A kuadrat dan kita jumlahkan kedua ruas dengan hasil yang kita peroleh. Selanjutnya adalah kita faktorkan ruas kiri sebagai kuadrat binomial, kemudian kita sederhanakan ruas kanan. Langkah yang terakhir adalah kita selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini kita memiliki persamaan kuadrat berbentuk x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, mengikuti langkah yang pertama, di sini kita akan memindahkan konstanta c, maaf ya, ke ruas kanan. Jadi di sini x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 1. Oke. Kita lihat di sini bahwa koefisien dari x kuadrat itu sama dengan 1. Maka kita bisa skip langkah yang B. Jadi ini kita bisa langsung ke langkah C. Di langkah C kita mau menghitung nilai dari setengah dikalikan dengan min B per A kuadrat. Nah, jadi dari persamaan ini tadi, kan kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan nilai C-nya atau konstantanya sama dengan negatif 1. Maka kita masukkan ke bentuk ini. Jadi ini setengah dikalikan negatif, B-nya adalah negatif 4 per A-nya 1 kuadrat. Atau kita peroleh nilainya jadi setengah negatif 4 dibagi 1 tetap negatif 4, negatif 4 dikalikan negatif jadinya 4. Bisa kita coret jadi 2 jadi 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, nilai 4 di sini kita tambahkan ke kedua ruas. Jadi persamaannya berubah menjadi x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 1 juga kita kasih plus 4. Setelahnya yang bisa kita sederhanakan di sini. Jadi ini sebelah untuk ruas kiri tetap ya. Kemudian ruas kanannya bisa kita jumlahkan jadi 5. Nah, selanjutnya kita faktorkan ruas kiri sebagai kuadrat binomial. Sebelah kiri di sini bisa kita rubah jadi bentuk pemfaktoran x min 2 kuadrat. Di mana x min 2 kuadrat itu merupakan perkalian dari x min 2 kali x min 2. Dan jika dijabarkan, hasilnya akan kembali menjadi bentuk x kuadrat min 4x plus 4. Nah, ini sama dengan 5. Sehingga di sini kita peroleh nilai x min 2 itu sama dengan plus minus dari akar 5.
X-nya bisa kita pindahkan ke kanan. Negatif 2-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi X-nya sama dengan 2 plus minus akar 5. Jadi di sini akan kita peroleh akar-akarnya. Ini kan bentuknya jadi masih 2 plus minus akar 5. Jadi ini bisa kita pisah sehingga kita peroleh akar-akarnya. Di sini X1 sama dengan 2 plus akar 5 dan X2-nya itu sama dengan 2 minus akar 5. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi 2 min akar 5, 2 plus akar 5. Jadi ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X dikurangi 1 sama dengan 0. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2 di sini. Di soal nomor 2 di sini soalnya adalah persamaan kuadratnya berbentuk 21 dikurangi 4x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk ini kebetulan adalah nilai x kuadratnya berada di urutan paling belakang. Biasanya kan urutan paling belakang adalah konstanta. Jadi bentuk ini juga bisa kita rubah, jadi bisa kita balik menjadi bentuk urutan seperti biasanya. Jadi 21 dan negatif x kuadratnya ini kita tukar, bentuknya jadi min x kuadrat dikurangi 4x ditambah 21 sama dengan 0. Kemudian sesuai dengan langkah yang A tadi, kita pindahkan konstantanya ke sebelah kanan, ruas kanan. Jadi di sini min x kuadrat dikurangi 4x sama dengan negatif 21 karena dia pindah ke kanan. Kemudian di sini karena koefisien dari x kuadratnya di sini adalah A-nya sama dengan negatif 1, ini bisa kita rubah dulu bentuk persamaannya dengan cara kita kalikan setiap ruas dengan negatif 1. Sehingga persamaannya akan berubah menjadi x kuadrat ditambah 4x sama dengan 21. Jadi karena dikalikan tanda negatif, jadi semuanya di sini jadi positif. Nah, sudah dari sini kita lihat bahwa koefisien A-nya sudah sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa melanjutkan ke langkah yang C. Jadi kita akan mencari nilai dari negatif setengah dikalikan setengah dikalikan negatif B per A ya kuadrat. Oke, dari persamaannya tadi kita peroleh informasi di sini bahwa A-nya adalah A-nya di sini oke. Ini 1/2 kita kali negatif, B-nya kita mengikuti yang ini ya, yang x kuadrat plus 4x. Ini minus 21 sama dengan 0 seharusnya. Jadi ini min B-nya adalah 4 dan A-nya adalah 1 kuadrat. Jadi di sini setengah kita kalikan dengan negatif 4 kuadrat. Ini bisa kita coret, dapat 2, berarti negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, jadi ini kita tambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan dengan 4. Jadi persamaannya berubah menjadi x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 21 juga kita tambahkan dengan 4. Sehingga persamaannya di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama dengan 25.
Kemudian sisi sebelah kiri atau ruas sebelah kiri kita faktorkan menjadi kuadrat binomial. Nah, pemfaktorannya adalah menjadi sebagai berikut. Jadi ini jadi X plus 2 kuadrat. Yang sisi sebelah kanan tetap 25. Nah, di sini sehingga kita peroleh bahwa nilai dari X plus 2 itu sama dengan plus minus akar dari 25. Jadi tanda kuadratnya dihilangkan, sebelah kanan jadi dikasih akar tapi ada tanda plus minusnya. Nah, dari sini kita peroleh nilai X itu sama dengan negatif 2 plus minus akar 25. Atau bisa kita sederhanakan jadi akar 25 itu kan nilainya adalah 5. Nah, jadi ini nilai X-nya. Dari sini bisa kita jabarkan. Jadi nilai X1 itu sama dengan negatif 2 plus 5 atau X2-nya itu sama dengan negatif 2 minus 5. Nah, ini kan bisa nih kita operasikan. Negatif 2 tambah 5 kan berarti kan nilainya 3. Kemudian negatif 2 kurangi 5 berarti kan negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,3. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat plus 7x dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, kita data dulu sebentar di sini bahwa nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, kemudian C-nya sama dengan negatif 15. Nah, sama seperti yang tadi, kita ke langkah yang pertama, yaitu kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Sehingga persamaannya berubah menjadi 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan negatif 15 pindah ke kanan jadi 15. Kemudian jika kita perhatikan di sini koefisien dari A-nya adalah 2. Maka kita perlu untuk membagi atau melakukan langkah B yaitu membagi semua kedua ruas dengan konstanta X kuadrat. Jadi di sini di langkah yang ke B 2x kuadrat plus 7x sama dengan 15 kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh persamaan kuadratnya jadi x kuadrat plus 7 per 2x sama dengan 15 per 2. Kemudian seperti langkah C, sebelumnya kita akan menghitung nilai dari setengah dikalikan negatif B per A kuadrat. Nah, ini persamaannya untuk mencari nilai B sama A-nya kita pakai yang persamaan yang awal ya. Jadi di sini B-nya kita masukkan dulu adalah 7 per A-nya adalah 2. Kemudian ini bisa kita kalikan 1 kali 7, ini tandanya dari negatif jadi 7 per 4 kuadrat. Negatif 7 di sini bisa kita anggap dia ikut dengan 7. Jadi negatif 7 kalau dikuadratkan itu kan jadinya 49. 4 kalau dikuadratkan jadinya kan 16. Jadi ini yang kita tambahkan ke kedua ruas sekarang. Kita tulis dulu jadi x kuadrat plus 7 per 2x. Ini ada 15 per 2. Kita tambah kedua ruas dengan 49 per 16. Kemudian di langkah selanjutnya adalah kita
faktorkan ruas kiri sebagai kuadrat binomial. Dan kita sederhanakan juga ruas kanan nanti. Jadi ini bisa kita rubah menjadi bentuk binomialnya adalah kalau ketemu bentuk seperti ini ya, yang diperhatikan adalah yang dari penambahan tadi ya. Jadi di bagian sini. Nah, kemudian kita ingat bahwa 4/16 tadi awalnya adalah dari 7/4. Jadi di sini ini bisa kita rubah. Jadi bentuk persamaannya adalah X plus 7/4 kuadrat. Ini kalau kalian jabarkan, X plus 7/4 kuadrat itu nanti akan menghasilkan nilai atau bentuk seperti gambar yang di atas. Seperti itu. Kemudian untuk yang sebelah kanan tinggal kita sederhanakan. Kalau untuk menyederhanakan atau menyelesaikan penjumlahan dari pecahan itu berarti kan harus kita samakan penyebutnya ya. Jadi ini kita samakan penyebutnya jadi 16 dan 16. Di 16 kalau dibagi dengan 2 adalah 8, 8 kita kalikan sama 15. 8 dikalikan 15 adalah 120. Ditambah dengan 16 dibagi 16 1 tambah 4 9. Jadi dari sini kita peroleh bisa kita sederhanakan jadi X plus 7/4 kuadrat sama dengan 169/16. Kemudian tinggal kita ke langkah yang ke E, jadi tinggal kita selesaikan aja. Nah, ini masih dalam bentuk kuadrat. Ini kuadratnya kita hilangkan dengan cara kita akar ya, yang sebelah kanan kita buat dalam bentuk akar. Jadi konsepnya sama aja kayak kalau A kuadrat itu sama dengan B, maka nilai A itu sama dengan plus minus akar B, kayak gitu. Jadi ini juga kayak gitu, plus minus akar dari 169 dibagi 16. Nah, ini maka nilai X itu 7/4-nya bisa kita pindah ke kiri jadi negatif 7/4 plus minus akar 169/16. Nah, akar dari 169/16 itu bisa disederhanakan. Jadi ini kita sederhanakan bentuk yang dalam akar. Nah, akar 169 itu adalah 13. Kemudian akar 16 itu adalah 4. Nah, dari sini kan kita peroleh nilai X1-nya itu sama dengan negatif 7/4 ditambah 13/4 atau nilai X2-nya tinggal berbeda tanda aja. Jadi 7/4 dikurangi 13/4. Ini bisa kita sederhanakan karena di sini penyebutnya sama-sama 4, maka pecahannya langsung bisa kita operasikan. Jadi pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. Jadi negatif 7 ditambah 13 itu kan hasilnya 6/4. 6/4 itu bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2 jadi 3/2. Kemudian yang X2-nya di sini negatif 7 dikurangi 13 kan hasilnya 2 negatif 20/4. Bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita bagi sama 4 ya bisa ya. Jadi 20 dibagi 4 itu kan negatif 5. Ini nilai X2-nya. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya atau akar-akar dari persamaan tersebut adalah negatif 5,3/2. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Di sini persamaan kuadratnya berbentuk X8 ditambah 10X dikurangi
13x kuadrat sama dengan 0. Agar lebih memudahkan kita, jadi ini negatif 3x kuadratnya kita pindah ke depan, 8-nya kita pindah ke belakang. Jadi bentuknya jadi negatif 3x kuadrat ditambah 10x, kemudian ditambah dengan 8 sama dengan 0. Selanjutnya, agar koefisien di sini koefisien x kuadratnya positif, ini kita kalikan dengan negatif 1. Nah, jadi di sini berubah jadi 3x kuadrat min 10x minus 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita lihat ke langkah A tadi. Jadi kita akan memindahkan konstanta ke ruas sebelah kanan. Jadi 3x kuadrat dikurangi 10x sama dengan 8. Kemudian kita ke langkah B. Karena di sini koefisien dari A-nya, koefisien dari x kuadratnya atau nilai A-nya adalah 3. Jadi akan kita bagi kedua ruas dengan koefisien x kuadratnya. Jadi di sini 3x kuadrat dikurangi 10x sama dengan 8, kita bagi dengan 3. Sehingga akan kita peroleh bentuk persamaannya jadi x kuadrat dikurangi 10 per 3x sama dengan 8 per 3. Oke, setelahnya kita akan lanjut ke langkah yang C. Jadi akan kita hitung nilai dari setengah dikalikan negatif B per A kuadrat. Oke, nilai A, B-nya bisa diperoleh dari yang sebelah sini aja. Jadi di sini kita peroleh A-nya 3, B-nya adalah negatif 10, C-nya negatif 8. Oke, jadi setengah dikalikan dengan negatif. B-nya adalah negatif 10 dibagi dengan 3 kuadrat. Oke, ini negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Ini tinggal kita kalikan 1 kali 10 berarti 10. 2 kali 3, 6. Jadi kita peroleh 10 kuadrat adalah 100, 6 kuadrat adalah 36. Nah, ini tinggal kita tambahkan ke kedua ruas. Jadi ini x kuadrat min 10 per 3x ditambah dengan 100 per 36 sama dengan 8 per 3 juga ditambah dengan 100 per 36. Nah, di sini kita akan memfaktorkan ruas kiri sebagai kuadrat binomial, kemudian kita juga menyederhanakan ruas kanannya. Sama seperti tadi, ingat bahwa untuk membuat atau menentukan atau memfaktorkan ruas kiri menjadi kuadrat binomial, kita harus ingat bahwa nilai yang paling belakang ini. Jadi tadi 100 per 36 itu berasal dari 10 per 6. Maka untuk membuat faktor dari binomialnya, kita tuliskan di sini bentuknya jadi x. Karena di sini tandanya adalah negatif sama positif, berarti di sini kita pakai tanda negatif 10 per 6 kuadrat. Jadi bentuknya ini 10 per 6-nya sama sebelum kayak yang tadi sebelum dikuadratkan. Kemudian yang sebelah sini kita sederhanakan dengan cara kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama 36. Nah, jadi di sini 36 dibagi 3 itu adalah 12. 12 kita kalikan dengan 8 itu adalah 96. Kemudian 36 dibagi 36 nilainya adalah tetap 1 ya. 1 kali 100 jadinya 100. Jadi di sini kita peroleh nilainya dari x min 10 per 6
kuadrat sama dengan 196 per 36. Setelahnya ini tinggal kita sederhanakan saja atau langkah yang ke E. Jadi X min 10 per 6. Jadi ini kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan, dia jadi bentuk plus minus akar dari 196 per 36. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa nilai X itu sama dengan negatif 10 per 6-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi positif 10 per 6 plus minus akar dari 196 per 36. Jadi di sini nilai X-nya akan sama dengan 10 per 6 plus minus akar dari 196 itu adalah 14 dibagi 36 itu 6. Jadi di sini kita peroleh nilai X1 sama dengan 10 per 6 ditambah 14 per 6 atau X2-nya sama dengan 10 per 6 dikurangi 14 per 6. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 10 tambah 14 itu sama dengan 24 per 6. 24 per 6 itu hasilnya adalah 4. Dan yang satunya adalah 10 kurangi 14 jadinya negatif 4 per 6. Negatif 4 per 6 bisa kita sederhanakan jadi negatif 2 per 3. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3, 4. Oke, selesai. Mudah bukan? Baik, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.